ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i al-Malik Bari radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Al-Hajj Abdul Fahmi al-Aqidan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahu madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwaras syarri khabaila. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi utawi nglakoni perintah lan keté ceceke Gusti Allah. Biasa dengan takwa. Madaru kulli sa'adatin iku dadi pusate sakabehane kabejan keberuntungan. Wa tiba'u ahwa utawi nuruti pira-pira kekarepane nafsu, ra'su syarri khabaila iku dadi pokoke olone pira-pira jirete utawa taline setan. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa diartikan dengan melakukan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya itu adalah menjadi pokok dari semua keberuntungan, semua kebahagiaan. Maksudnya apa? Semua orang yang ingin bahagia, ya, baik di dunia maupun di akhirat, maka harusnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan itu ditentukan dengan ketakwaan. Tidak ditentukan dengan nasab, tidak ditentukan dengan baiknya atau gantengnya rupa, kekayaan, jabatan, tidak. Ya, barang siapa yang ingin beruntung di dunia maupun di akhirat, maka dia harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat takwa ini ya bisa menjadikan orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya. Ini menjadi sumber kebahagiaan, menjadi pusat dari keberuntungan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, watibau ahwa, kita menuruti kehendak hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini sering mengajak kepada kejelekan, mengajak kita untuk melawan syariat, mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita turuti itu ra'su syarri khabaila, itu menjadi pusat, menjadi pokok atau pangkal dari setiap kejelekan-kejelekan, dan menjadi alatnya setan untuk menggoda kita, untuk menjerat kita dengan talinya, yang mana tali setan itu termasuk adalah kita diajak untuk mengikuti hawa nafsu, keinginan nafsu kita, nafsu rendah kita. Ya. Pokoknya kita harus berhati-hati, kita harus curiga dengan ajakan-ajakan nafsu, karena sangat lembut. Kadang kelihatannya baik, kelihatannya itu ya mengajak kebaikan, tapi di situ kalau ada nilai ajakan nafsu, kita harus jeli. Ya, kita harus jeli. Dan nafsu itu pinter menyelipkan
sebuah kejelekan dan ketok ibadah atau ketaatan, tapi nafsu masuk di situ, akhirnya tidak dihitung Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di situ nafsu menyelipkan riya, menyelipkan takabur, menyelipkan ujub di dalam amal yang kita lakukan. Nah, kita harus berhati-hati dengan ajakan nafsu atau hawa nafsu kita. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma muthila. Inna tariqa satemene dalan kang bisa nekakake parek maring Gusti Allah. Syari'atun iku kelakuan syariat, wa tariqatun lan kelakuan tariqah. Wa haqiqatun lan kelakuan haqiqat, fasma' mongko ngrungokno sapa sira laha maring syariat tariqah haqiqat ma ing barang muthila kang den gawe contoh apa ma. Jadi kalau seseorang ingin usul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ya bahkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada jalan-jalannya. Di antara adalah syariat, tariqah, kemudian hakikat. Ini yang tidak bisa dipisahkan. Ada syariat, ya, ada tariqah, kemudian hakikat. Fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun turrun ghala. Fa syari'atun mongko utawi kelakuan syariat. Kasafinatin iku kaya perahu, wa tariqatun utawi kelakuan tariqah kal bahri iku kaya segara. Thumma haqiqatun uli kari-kari utawi kelakuan hakikat turun iku kaya inten mutiara ghala kang larang regane. Ini gambaran pentingnya syariat, tariqah, dan hakikat. Gambarkan oleh musannaf bahwa syariat sebagai alat kalau kita ingin usul kepada Allah itu diibaratkan seperti perahu, ya, seperti perahu. Tariqah sebagaimana lautan, dan hakikat ma'rifat itu adalah seperti intan mutiara, batu mutiara yang mahal harganya, yang sangat berharga. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu hakikat yang di sini digambarkan sebagai batu mutiara yang mulia, yang bernilai tinggi, bernilai mahal, kita tidak bisa meninggalkan syariat. Kalau di sini hakikat diumpamakan sebuah mutiara, mutiara itu berada di dalam lautan, ya, adanya di lautan. Ketika kita akan ke laut, kita langsung melompat, maka kita akan tenggelam. Nah, sebaliknya, kita ingin mutiara yang indah tadi, yang mahal tadi, kok kita tidak berani terjun ke laut, kita tidak akan mendapatkan. Terus bagaimana cara kita mendapatkan hakikat yang seperti mutiara yang mahal itu? Ilmu hakikat, ya, jalannya adalah pertama kita harus menjalankan syariat, karena di balik perahu itu alatnya. Kalau kita mau mengambil sebuah mutiara di lautan supaya kita tidak tenggelam, ya, kita harus pakai perahu. Perahunya adalah syariat. Dan setelah itu kita menjalankan tariqah. Kalau kita sudah punya perahu yang syariat, kita ingin mendapatkan mutiara, ya perahu itu mari kita bawa ke laut sebagai alat, ya, atau laut yang dimana disitulah tempatnya hakikat yang diibaratkan batu mutiara yang mahal tadi. Berarti perahu kita jalankan, kita lakukan, ya, kita bawa untuk ke laut, ya. Supaya apa? Ya, supaya kita mendapatkan mutiara yang mahal tadi, atau bisa ilmu hakikat tadi. Jadi nggak bisa orang tanpa melakukan syariat dia ingin mendapatkan hakikat, nggak bisa, ya. Ada ungkapan, bahkan ada dawuh al haqiqatu bila syariatin batilatun. Seseorang, ya, yang ingin mendapatkan ilmu hakikat
Kalau dia tidak menjalankan syariat, maka itu batal, rusak, ya, batal, rusak. Baliknya wa syariatu bila haqiqatin atilatun. Baliknya syariat tanpa ada ilmu hakikat, dia hanya ilmu syariat saja, ya, itu ya kosong akhirnya, tidak bernilai. Harus kedua-duanya. Contohnya yang pertama contoh hakikat tanpa syariat yang dikatakan batal rusak tadi, apabila ada ayakula li syakhsin sholli fayaqulu laka la hajata ila sholati li anna sa'idul azali, ya. Fa in kunta sa'idan dakhaltal al jannata wa illam usolli wa illa dakhaltan nara wa in shallaita wa in kuntu sa'idan ya dakhaltul jannata wa illam usolli wa illa dakhaltun nara wa in shallaitu. Gitu ya. Tadi keliru yang pertama, ya. Contoh yang pertama, orang yang biasanya mengandalkan hakikat, ya, tapi tidak melakukan syariat, itu sama ada kamu menyuruh orang untuk sholat, orang itu mengatakan aku gak butuh dengan sholat, aku gak butuh dengan syariat, karena sejujurnya keselamatan itu sudah ditentukan Allah di azali. Ketika aku ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat, maka aku akan masuk ke dalam surga meskipun aku tidak sholat. Sebaliknya, akan tetapi ketika Allah sudah menentukan aku masuk ke dalam neraka, maka Allah akan memasukkan aku ke dalam neraka meskipun aku sholat. Ini orang yang hanya hakikat saja tapi tanpa ilmu syariat, batal. Jadi batal. Itu gambarannya orang yang seperti itu. Nah, misal tsaniyah, yang kedua, contoh yang kedua yaitu yang syariat tanpa hakikat batal, itu adalah yaitu orang yang hanya mengandalkan atau yang mayyak malu li ajlil jannah, orang yang dalam melakukan ketaatan, melakukan amalnya itu hanya untuk mendapatkan surga. Wa yaqulu laula amali lama dakhaltuha. Bahkan dia mengandalkan amalnya, kalau bukan karena amalku maka aku tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya. Ini orang yang hanya mengandalkan syariat tanpa hakikat. Kok salah atau kok dikatakan kosong? Ya, karena pada hakikatnya kita masuk ke dalam surga itu karena anugerah dari Allah, fadl dari Allah. Sebaliknya kita masuk ke dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga neraka itu hak prerogatifnya Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak imbang antara syariat, tarekat, dan hakikat bisa terjerumus tadi. Ada orang yang hanya mengandalkan ilmu hakikat, akhirnya dia meninggalkan syariat, tidak mau sholat, tidak mau zakat untuk puasa, karena dia memiliki keyakinan pada hakikatnya, ya semuanya terserah Allah, ya, syukur urusan Allah, neraka urusan Allah, dia tidak mau sholat atau puasa, yaitu namanya orang yang tadi hakikat tanpa syariat, berarti batal. Sebaliknya orang yang hanya syariat saja tanpa hakikat tadi, dia terlalu pede, hanya mengandalkan amalnya saja, bahkan dia punya keyakinan bahwa kalau dia tidak beramal soleh syariat, maka dia tidak bisa masuk surga. Nah, ini juga yang namanya syariat tanpa hakikat, akhirnya kosong. Fa syariatun akhdun bitinil khaliqi wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.